Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Salam. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini? Semuanya apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Bersyukur sekali hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah sekolah minggu. Minggu ini kita sudah masuk dalam tahun baru. Mana tepuk tangannya? Wah, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu, supaya lebih semangat, ayo adik-adik kita semua berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya, ayo lebih semangat, kita menyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Hai Kak Santi. Hai Kak Marta. Kak Santi, hari-hari ini di rumah Kak Santi liburan biasanya ngapain? Oh, bantuin mama beres-beres rumah Kak, nyapu, cuci piring. Wow, rajin sekali. Iya dong, harus rajin Kak. Iya, adik-adik yang ada di rumah ngapain aja di rumah? Oh iya, kalau mama atau papa minta tolong, apa yang kalian lakukan? Kalau Kak Santi dimintain tolong sama mama misalnya cuci piring atau menyapu, apa yang Kakak Santi lakukan? Dikerjakan dong Kak. Dikerjakan ya? Saya disuruh mama nyapu, harus nyapu. Wah, hebat sekali, baik sekali Kakak Santi. Iya, harus rajin Kak. Iya, anak-anak juga harus seperti itu ya. Lakukan yang diperintahkan orang tuamu, seperti melakukan yang diperintahkan Tuhan. Ayo kita belajar taat kepada Tuhan,
seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 20. Bagaimana bunyinya, Kak? Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sama-sama kita bilang Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Adik-adik yang kekasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami agar kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dan berkati juga kami semua sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hore, hore, Yesus lahir, Yesus lahir. Ya benar, Yesus sudah lahir, Raja kita sudah lahir. Bahkan kami sudah menyembah Dia dan memberikan persembahan syukur kami, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik yang ada di rumah tahu kira-kira siapa yang bersuka cita bersorak-sorak tadi karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah lahir? Iya benar sekali, dia adalah orang-orang Majus yang datang menyembah Tuhan oleh petunjuk malaikat dari Tuhan sehingga mereka boleh menemukan di mana Yesus berada. Wah, sekarang orang-orang Majus itu mau kembali ke kampungnya. Tapi mereka kembali mengingat, ada loh pesan si Raja Herodes tadi. Kalau kita sudah menemukan di mana Yesus berada, Yesus berada, kita harus kembali kepada Herodes dan memberitahukan bahwa di sana tempatnya. Dan dia katanya mau datang menyembah juga. Tapi teman-teman, bagaimana ya? Karena kayaknya Raja Herodes itu punya maksud yang tidak baik deh sama bayi Yesus. Ya, jadi bagaimana ya kalau sekarang kita kembali ke kampung kita, tapi jangan kita kembali ke jalan yang ada Herodesnya deh. Mari kita cari jalan yang lain. Wah, itu percakapan para orang-orang Majus. Lalu
mereka pun sepakat untuk meninggalkan bayi Yesus bersama dengan ayah dan ibunya, pergi ke kampung halamannya kembali dan tidak melewati lagi jalanan yang mereka lewati tadi. Mereka lewat jalan yang baru, adik-adik yang kekasih. Wah, setelah orang-orang Majus itu pergi, Bapak Yusuf, Maria dan bayi Yesus kembali tertidur. Tiba-tiba ada suara yang didengarkan oleh Bapak Yusuf. Yusuf, Yusuf, bangunlah, ambillah anakmu dan bawalah pergi dari sini. Karena ada seorang raja yang mau membunuh anakmu itu. Dan ketika Yusuf itu mendengarkan suara itu, dia pun kaget dan bangun. Lalu dia segera membangunkan istrinya, yaitu Maria. Maria, Maria, ayo kita bangun. Ayo kita bawa anak kita dari sini. Saya barusan mendengarkan suara Tuhan lewat mimpi bahwa anak kita mau dibunuh oleh seseorang. Ayo kita bawa anak kita. Maria dan Yusuf pun mempersiapkan segala sesuatunya. Dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan sesuai dengan petunjuk Tuhan lewat malaikat bahwa mereka disuruh pergi ke Mesir membawa si bayi Yesus. Nah, sementara itu anak-anak yang kekasih, si Herodes sedang marah-marah. Si Herodes sedang gelisah. Aduh, mana ya orang-orang Majus itu? Mereka kok tidak kembali? Wah, jangan-jangan mereka ini menipu saya. Jangan-jangan mereka sudah kembali tetapi mereka tidak lewat di sini lagi. Wah, lalu dia pun memanggil prajurit-prajuritnya. Prajurit, segera berkumpul dan lakukan perintah saya. Cari semua anak laki-laki yang berumur di bawah umur 2 tahun dan bunuh semua mereka. Wah, karena mereka itu diperintahkan oleh Raja Herodes, yaitu raja yang berbuat jahat. Mereka pun mengikuti karena takut sama perintah raja. Mereka pun segera menyebar ke seluruh Yerusalem dan mencari semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, lalu mereka membunuhnya. Tapi anak-anak yang kekasih, karena Tuhan menyertai bayi Yesus, Tuhan yang mengutus dia, maka bayi Yesus tidak didapatkan oleh prajurit-prajurit dari Raja Herodes, tetapi dia sudah selamat bersama dengan ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria di tanah Mesir. Dan setelah itu tidak lama kemudian anak-anak yang kekasih, si Herodes pun dihukum oleh Tuhan dan dia meninggal. Dia sudah mati. Ketika Yusuf dan Maria mendengarkan bahwa Herodes sudah mati, dia pun bersiap-siap untuk kembali ke kampung halaman mereka, yaitu ke Yerusalem. Tetapi ketika dia sudah bersiap untuk kembali membawa bayi Yesus, dia pun mendengarkan berita bahwa yang menggantikan Raja Herodes adalah anaknya sendiri. Jadi masih ada ketakutan di dalam hati dan pikirannya Bapak Yusuf, sehingga dia memutuskan bahwa dia tidak akan kembali ke Yerusalem, tetapi dia akan membawa bayi Yesus bersama dengan istrinya ke sebuah kampung, yaitu namanya Galilea. Dan dia pun membawa Maria dan bayi Yesus ke Galilea, dan mereka tinggal di sebuah kota bernama kota Nazaret. Nah, karena Yusuf taat kepada Tuhan, sehingga dia selalu disertai oleh Tuhan. Nah, demikian pun anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita selalu taat kepadanya, dan dia akan senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, demikian cerita kita hari ini. Cerita kita berjudul
dari Mesir ke Nazaret, dan cerita kita diambil dari Alkitab, yaitu dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Anak-anak mengikuti di Alkitabnya dan saya akan membacakannya. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita diingatkan dari ayat Alkitab Mazmur pasal 67 ayat 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita memuji, bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh mengambil bahagian di dalam loh hati kami anak-anak-Mu untuk kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena saat ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dipakai dengan baik dan benar di tengah-tengah pelayanan anak-anak sekolah minggu-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Kiranya Engkau memberkati kami semua, baik itu di dalam pertumbuhan kami, di dalam permainan, bahkan di dalam pendidikan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami di setiap waktu, dan Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat kepintaran bagi kami yang sudah bersekolah, sehingga kami boleh
menuntut ilmu dengan baik demi untuk masa depan kami, dan dari dalamnya senantiasa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Mama dan Papa, kiranya Engkau pun senantiasa memberkati mereka di dalam mendampingi kami, di dalam mengarahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kesehatan, bahkan memampukan mereka untuk mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk kami selaku guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di Jemaat Immanuel Teluk Lingga maupun yang ada di tempat-tempat lain, bahkan seluruh guru sekolah minggu yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua, mengaruniakan kekuatan kesehatan, bahkan memampukan kami untuk mengangkat tugas pelayanan dengan baik dan benar demi untuk pertumbuhan iman anak-anak kami. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk Bapak Pendeta Petrus Silas selaku gembala di Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan baginya, bahkan hikmat yang asalnya daripadamu Tuhan, untuk memampukan Bapak Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini dengan baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dari pusat hingga ke desa-desa. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati mereka, mengaruniakan hikmat-Mu, sehingga mereka akan memimpin negeri karunia-Mu ini dengan baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, berkati segala usaha para dokter, para medis dalam menangani virus corona yang sedang melanda muka bumi ini. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberi kekuatan kesehatan bagi mereka, dan mereka akan senantiasa mengangkat tugas pelayanan dengan baik, dan virus ini kiranya boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Ampuni kami Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ada perintah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita taati selama seminggu ini. Dari Matius 6 ayat 26 yang berbunyi, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Kita akan menerima berkat Tuhan, namun sebelumnya kita bernyanyi, "Bapa, antarlah kami." Berilah kami
yang kekasih, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mengakhiri ibadah kita, ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang pertama, gunakan selalu masker pada saat keluar rumah dan jauhi kerumunan. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.